Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama. Yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Susah banget soalnya, belum belajar lagi kemarin. Aduh, kemarin malah main HP aku. Apaan sih? Apa? Tanya dong, nomor 5 apa? A, B, C, atau D? Cepet kasih tahu. Aku nggak bisa nih, belum belajar. Gak mau. Makanya kemarin belajar, jangan main HP terus. Gak mau. Aduh, gimana nih? Nggak bisa selesai. Nanti dimarahin guru sama mama di rumah. Diam ah, aku lihat ah. Ya, akhirnya kelihatan jawabannya. Yes. Selesai. Yes. Seru banget nih. Usreng, mantap. Temanku join. Ayo kita main lagi. Seru banget. Ya ampun, Didim, kamu main HP terus tiap hari. Ini, mama nyuciin baju kamu banyak banget. Kamu kok malas banget sih nggak mau nyuci sendiri? Mama terus yang nyuci. Bentar Pak. Didim lagi main. Ini lagi banyak temennya. Ini lagi mau menang ini. Didim, sini nak. Papa panggil. Iya Pak, Didim di sini. Ada apa Pak? Itu kayaknya buku rapor Didim ya Pak? Iya betul. Di sini kok nilai kamu jelek-jelek ya, Dim? Matematika 5, IPA 6, paling bagus IPS 6,5. Kamu belajar enggak ya, Dim, ini ya? Iya, belajar sih Pak. Cuman kemarin Bang soalnya susah. Dan Didim main HP sih. Jadi waktu ujian Didim nyontek temen Pak. Ternyata yang dicontek itu salah. Jadi nilainya jelek Didim. Maaf ya Pak. Dim, lain kali jangan diulangi lagi ya. Kali ini Papa maafkan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus taat akan perintah Tuhan. Kalau nyontek nggak boleh, ya kita jangan nyontek. Kita belajar menuruti perintah Tuhan. Karena itu sudah terus dalam Alkitab. Kita sebagai anak Tuhan harus nurut ya nak. Iya Pak, betul. Didim sebagai anak Tuhan sudah berdosa. Didim harus taat sama Tuhan. Lain kali Didim akan belajar lebih rajin lagi Pak, biar bisa dapat nilai bagus dengan usaha Didim sendiri. Makasih ya Pak. Halo, selamat pagi anak-anak. Anak-anak barusan lihat video yang lucu ya, benar ya Pak Ari ya? Betul sekali. Lucu, tapi ya kita bisa ngambil pelajaran dari itu anak-anak. Jadi tentang siapa tadi Pak? Pak Didim tadi ya? Iya, betul Jadi sekali. Didim tuh orangnya males gitu Pak Ari. Males tadi. Males, orangnya. sukanya main HP. Iya, nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Nggak mau nurut orang tua. Iya. Tadi mamahnya tadi bawa bajunya seabrek. Betul sekali. Nggak mau bantu nyuci. Iya, malah mainan. Main HP, di rumah nyusahin. Iya, aduh. Di sekolahan apalagi nyontek. Oh ya, tadi yang minta terang-terangan, itu, minta betul. sama temennya. Dan yang dicontek salah. itu yang bikin lucu tadi Iya, anak-anak. betul, Nah, anak-anak betul. itu kita belajar tentang taat anak-anak, taat pada Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Betul seperti yang sekali. sudah tertulis di Alkitab. Nah, Iya. anak-anak di pagi yang indah ini
kita akan memulai sekolah minggu online pada hari ini. Betul. Nah, anak-anak, Pak Hari mau ajak nyanyikan sebuah lagu dulu berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Karena hari ini hari apa Pak Hari? Hari Minggu. Hari Minggu itu Iya. harinya Tuhan. Tuhan. Iya. Nah, kita akan nyanyikan sebuah lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita akan menyanyikan 4 kali. Yang satu ya. kedua itu bahasa Indonesia Pak Ari. Bahasa Indonesia ya. Yang Satu, kedua dua, bahasa Indonesia. betul. Oke. Yang kedua ada hari Senin, Selasa, Rabu, Oh ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Nanti yang ketiga kita nyanyi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris anak-anak. ya. Pada bisa bahasa Inggris kan? Iya. Meskipun bisa. sekolah online harus belajar. Iya. Bisa betul. cari di internet, baca-baca buku. Banyak sekali sumbernya. Dan Iya. yang keempat adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa Pak ya. Yang Betul. biasa kita gunakan. Biasa kita ya? gunakan Iya. Pak Ari. Oke. Mungkin anak-anak yang nggak bisa bahasa Jawa, ya silakan nanti lihat di teksnya di bawah ini. Kita akan nyanyi dengan semangat ya Pak Ari ya. Oke, Pak Ari oke. bantu nyanyi ya. Iya. Siap. Oke. Pak Ari bantu Hari ini juga ya. harinya Tuhan. Oke, siap ya. Ya. Anak-anak di rumah bisa berdiri sambil bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Kamis, hari Jumat, harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Sabtu, Minggu, harinya apa? Harinya Tuhan. Interlude dulu anak-anak. This is the day that the Lord has made, that the Lord I will rejoice and be glad in it, and be glad. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has. Kita nyanyikan bahasa Jawa anak-anak. Dinten niki, dinten sinten? Gusti dintene monggo kita asukarena dinten niki dintene sinten? Dinten niki dintene Gusti monggo kita asukaren dinten niki dintene sinten? Gusti. Ya cukup anak-anak, cukup berkeringat anak-anak. Ya seperti itu Pak Ari. Hari ini adalah harinya Tuhan. Iya, makanya kita harus bersukaria kalau bernyanyi. Iya Pak, betul. Jangan males-malesan. Yang masih duduk, tolong berdiri kita nyanyi dengan semangat. Ya sebelum lanjut, Pak Ari akan pimpin dalam doa anak-anak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Di masa-masa sulit ini, masa corona, kami bisa berkumpul lagi meskipun lewat YouTube, lewat internet ya Tuhan. Ucap syukur untuk fasilitas yang sudah kami anak-anakmu dapatkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai kami. Buka telinga kami Tuhan. Katakanlah apa yang Tuhan ingin katakan pada kami melalui firman Tuhan yang akan dibicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami juga berdoa untuk teman kami yang belum bisa berkumpul. Kiranya Tuhan sendiri yang mengumpulkan supaya bisa ikut melalui YouTube. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Pak Ari, tadi awal-awal kita lihat sebuah video yang lucu banget. Oh iya tadi ya. Namanya Didim. Didim ya namanya tadi ya. Mungkin Pak Ari sedikit mengulang ya, tadi Didim tuh nggak taat sama Tuhan. Jadi walaupun sekolah minggu sudah dibilangin guru sekolah minggu kalau kita harus taat, tapi dia tetap nggak taat. Padahal di sekolah minggu ada sebuah lagu yang tentang ketaatan. Nah coba tebak Pak Ari, apa itu? Yang bisa kasih gerak-gerakan dulu, gini.
TAAT. Iya, Ah, betul. Ini betul sekali kan? betul, ini Iya. pasti Pak Ari kalau dulu sekolah minggu duduknya paling depan ini, Oh, jadi paling tahu depan. lagunya, Iya, tahu betul. gerakannya. Kita akan nyanyikan lagu itu ya anak-anak ya. Oke, TAAT, oke. taat taat taat. Mari kita. Pakai gerakan Pak Ari. Oh, pakai. Nanti ya. niru Pak Hari ya anak-anak. Berarti anak-anak suruh berdiri tuh Pak Ari. Oh iya. Oh, berdiri. Berdiri dulu anak-anak. Ikutin geraknya Pak Ari. Dinyanyikan Dua kali. Oke, Betul. siap. Oke, mari kita semangat anak-anak. TAAT, ikuti Pak Hari ya. TAAT, TAAT, taat 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 taat. Murid sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Murid sekolah minggu itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Terus. TAAT, 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 taat 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 taat. Murid sekolah minggu itu yang Tuhan minta. Murid sekolah minggu itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Nah, Pak Ari, Ya, Pak Ari. zaman sekarang masa ini, apalagi akhir ini itu masa-masa yang sulit Pak Ari. Iya, berat. Iya, masa-masa yang masa corona. Iya, Bahkan betul, sekarang betul. udah keluar varian baru Iya. yang dari India di Dari Delta. India, Bahkan iya. sudah sampai kota tercinta kita di Solo. Nah, itu sangat berbahaya, Pak Ari. Iya, iya, iya. Kita sudah jalan 1,5 tahun sepertinya. Iya. Nah, Hampir 2 tahun loh. betul. Tahu nggak Pak Ari? Salah satu hal yang Pak Ari kangen itu apa? Apa? Apa coba? Liburan. Waduh, ya Wah, sama. liburan sama ya. Pak Ari Iya. juga kangen liburan. Betul. Pak Ari tuh kerja gitu pusing, pengen liburan gitu. Betul sekali. Apalagi dulu Iya. sebenarnya sama Pak Ari itu kita ke pantai ya, Pak Ari Pernah ya. waktu itu ke Gunung Kidul ya? Betul, ke Gunung Kidul lihat pantai betul itu. sekali. Kalau Pak Ari ke sana tuh ini pikiran tuh fresh banget, seger gitu. Iya, Seger. betul. Apalagi Balik, mainan air tuh. wah, mainan air. Nah, Pak Ari, Iya. Pak Hari itu pengen banget ke pantai, tapi yang bukan di Jawa. Pantai yang bukan di Jawa, di mana Pak Ari? Betul. Kan Indonesia banyak pulau ini. Pak Oh, Hari iya, pengennya iya, tuh iya, ke iya. timur sana. Oh, daerah timur ya? Daerah timur, betul, betul. Kalau Pak Hari betul. pernah dengar tuh NTT. Nusa Tenggara Timur, ya? iya, Oke, oke. betul. Namanya itu Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo, betul, Iya, betul. di sana betul. pantainya bagus. Bahkan ada namanya Pantai Pink itu. Pak Hari pengen banget ke sana. Dan lagi jauh lagi ke timur, Timur lagi? di Papua. Namanya Raja Ampat. Oh ya, Raja Ampat Pak Ari ya. pernah bagus. tahu? Belum tahu sih. Maksudnya tahunya dari YouTube, Oh, dari televisi, betul, televisi. gitu kan ya. Tapi Dari- belum pernah ke sana. Oh, dari Google Iya. kita bisa lihat. Google, oh, Betul. Nah, iya. Pak Ari, Ya. Pak Hari itu kesana tuh pengen snorkeling gitu. Snorkeling gitu ya? Nyelam ke laut. Waduh. Kalau anak yang tahu tuh nyelam ke laut kan indah ya. Kita lihat aneka ragaman laut Betul, gitu. ada ikan-ikan gitu ya. Kerang Ikan-ikan ada gitu ya. terumbu karang. Betul, betul, Indah betul, banget. betul. Apalagi Pak Hari juga pengen naik kapal itu Pak Hari. Naik kapal. Betul. Selama ini cuma naik ini kapal penyeberangan aja. Kapal penyeberangan dari Iya. Kuala ke Bali. Iya, kalau ke Bali itu naik kapal ya. itu nggak Oh, terlalu menyenangkan. Oh. Tapi kalau kapal ini kayak boat gitu, kayak kapal yang namanya yacht tuh besar banget. Besar tuh. gitu-gitu. Hari pengen naik. Oh, gitu. Iya, betul Pak Ari. Kayak kapal pesiar gitu kali ya. Betul. Apalagi kalau anak-anak tahu dulu tahun 1900 awal tuh ada kapal namanya Titanic gitu. Oh, Itu Titanic gitu ya. iya, kapal besar. Pada betul. masanya tuh anak-anak terus tenggelam nabrak batu Batu, ini ya. es batu di mana? Samudra Batu Atlantik. Karang. Batu Karang, Iya. betul itu. Nah, Pak Ari itu pengen nggak gitu Pak Ari? Naik Oh. kapal yang besar. Nah, Oh, gitu. kebetulan hari ini ceritanya itu ada hubungannya dengan Pak Hari bilang tadi ya tentang kapal lah, tentang iya. air gitu. Ya, anak-anak masih penasaran kan? Pak Ari penasaran Iya, nggak? penasaran banget nih Pak Ari. Penasaran. Pak Ari juga penasaran. Betul. Oke, anak-anak, kita akan menyiapkan hati kita menuju firman. Kita akan pujikan sebuah lagu. Firman Tuhanku dengar. Kita akan nyanyikan dengan semangat. Oke, siap. Kita nyanyikan 2 kali anak-anak. Firman Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Interlude. Kita pujikan 1 kali lagi anak-anak. Firman Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku
subur berbuah lebat. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita mau memasuki untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa ya. Anak-anak dengan sikap yang baik kita mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu dan datang kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau menyediakan telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memimpin supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan yang tolong juga Bu Sani dalam menyampaikan firman hari ini supaya boleh dimengerti dengan baik oleh anak-anak dan firman itu boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan masih bersambung ya dari cerita minggu lalu ya. Kalau anak-anak rajin sekolah minggu terus, setiap minggu pasti tahu ya bahwa ceritanya selalu berlanjut ya. Nah, bertahun-tahun sejak zaman Adam dan Hawa, lama-lama jumlah manusia di bumi ini bertambah banyak ya. Nah, tapi sayang banyak orang yang menjadi jahat. Hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi ada seorang yang baik bernama Bapak Nuh. Nuh taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, yuk kita lihat langsung ke ribuan tahun yang lalu di zaman itu. Mau ikut nggak anak-anak? Kita mau pergi ke zaman Bapak Nuh ya. Kita mau lihat situasinya seperti apa. Yuk kita let's go. Capek. Untung ini alat terakhir ini dua ini. Yang lain udah banyak tadi. Capek banget. Haus juga. Permisi Pak, permisi. Ya. Saya mau apa? Ya. Tanya-tanya sedikit boleh Pak? Oh boleh. Iya. Gimana Bu? Kok bawa-bawa alat itu? Habis Iya. ngapain? Tadi saya habis ngerasain proyek istimewa Bu. Wah. Proyek besar. Wow. Abad ini, Bu. Apa itu? Aku mau tahu. Jangan itu? nanti ibu ngejek saya kayak teman-teman saya. Saya diajak semua nanti. Kenapa mesti ngejek ya? Enggak lah, enggak mungkin ngejek. Apa bilangin ya, penasaran nih. Oh iya, Pak, Ya. sebelumnya namanya siapa? Belum kenalan. Nama saya Yafet Bu. Oh, Pak Yafet. Kalau ibu siapa? Saya Sanita. Salam kenal ya, Pak. Salam kenal, Iya. Bu. Dari mana Bu? Dari mana? Oh, saya dari masa depan. Saya khusus datang ke sini itu kepengen melihat katanya ada suatu peristiwa besar di sini. Nah, makanya saya penasaran mau tanya warga sekitar sini. Kebetulan saya ketemu sama Pak Yafet. Oh Nah, iya. proyek apa itu tadi, Pak? Oh. Enggak, saya enggak ngejek kan ya? Enggak. Janji ya Bu Sunita nggak ngejek ya? Enggak lah, ngapain Saya ngejek? capek diajakin teman-teman saya Bu. Enggak. Iya, Apa tuh? Kasih Jadi tahu dong. proyeknya tuh kami membuat sebuah kapal besar Bu. Kapal raksasa. Wow. Kami sebut Bahtera. Ini sebenarnya proyeknya bapak saya Bu. Oh, aku tahu. Iya. Kayaknya nih, kebetulan aku ketemu dengan orang yang tepat sekali. Kok bisa Bu? Iya, saya mencari keluarga dari Bapak Nuh. Pasti kamu anaknya Pak Nuh ya? Oh betul. Iya kan? Saya anaknya bapak Nuh Bu. Nah, anak ketiga ya? Iya betul Bu. Betul ternyata. Kok bisa tahu ya Bu Sanita ini ya? Iya, karena kisah ini sudah dicatat di dalam Alkitab firman Tuhan. Supaya banyak anak-anak Tuhan juga yang meneladani seperti Bapak Nuh. Oh iya Bu. Iya. Bapak saya memang penuh hikmat Bu. Kebetulan Iya, pembuatan Bahtera ini bapak saya diminta sama Tuhan. Sama Allah. Oh. Kami sebagai anak-anaknya ikut membantu Bu. Karena kami percaya pada Tuhan. Wah, padahal itu yang ngerjain cuma beberapa orang aja ya. Iya betul Pasti Bu. sulit banget ya. Betul. Apalagi di situasi gurun kayak gini, kami banyak ditentang Bu. Itu dia yang saya
pikir-pikir itu aneh juga ya, ternyata situasinya tuh kayak gini. Iya. Gurun, panas, pantesan banyak orang yang ngetawain, banyak yang nganggep aneh ya Pak ya. Iya, Karena betul. bangun kapal bahtera tapi nggak ada airnya lah, terus mau berlayar di mana? Kan orang pasti mikir gitu ya. Betul, Bu. Ternyata sama kayak yang teman-teman saya, temannya bapak saya katakan, Bu. Semua pada ngejek. Padahal ini proyek dari Tuhan, dari Allah. Ah, pasti nggak gampang ya. Tapi Betul. Bapak Nuh sama Pak Yafet sekeluarga tetap mau taat sama Tuhan. Iya, tetap, Bu. Tetap. Karena kami percaya sama Tuhan, Bu. Percaya juga Ya, ya janjinya pasti akan digenapi, janji Pak. Tuhan ya. Betul. Oh. Padahal kami buatnya bertahun-tahun ini, Bu, kapal ini. Oh, terus apa? Bisanya tahu ukuran apa segala macam itu dari mana Pak? Ya Tuhan yang menuntun, Bu. Oh, Allah menuntun, Bu. jadi detail ya. Detail banget, Bu. Bahannya dari kayu apa? Iya, Terus ukurannya, ukurannya, Bu. bentuknya juga ya? Bentuknya juga, Bu. Wah. Dituntun sama Tuhan. Jadi, bapak saya, Bapak Nuh, taat sama Tuhan. Pasti akan dituntun. Oh, Kalau gitu Tuhan ya. mau apa, pasti akan dikasih tahu, akan dituntun Oh. sama Tuhan. Kita penasaran tuh Pak, gimana proses waktu pembangunan bahteranya? Oh, Bisa iya. lihat nggak ya? Bisa, Bu. Iya, Kita lihat, Bu. Yuk. Ini, Bu. sama-sama kita lihat berikut ini. Iya, seperti ini, Bu. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Wah, luar biasa ya Pak. Betul. Akhirnya bahteranya udah jadi ya. Betul. Wah. Seperti tadi, Bu. Iya. Ya sudah, Bu. Kebetulan saya masih ada urusan, Bu. Mau beres-beres dulu. Saya Oh, mau iya. sekalian mengumpulkan makanan dulu. Oh iya ya kan, Betul. di bahtera itu juga nanti harus ada makanan, Ya. mungkin persediaan macam-macam juga ya Pak ya. Betul, Bu. Sama harus mengumpulkan hewan-hewan juga berpasangan. Oh gitu. Betul. Oke oke. Terima kasih ya Ya, Pak. sama-sama, Bu. Iya. Hati-hati ya, Bu. Ya, Saya duluan, Tuhan Bu. berkati ya, Ya. Pak. Nah, anak-anak, kita akan kembali lagi ke masa depan ya. Ya, anak-anak, itu tadi kita lihat bersama proses pembuatan bahtera. Nah, sekarang anak-anak penasaran nggak bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana setelah bahteranya selesai? Apa yang akan terjadi? Yuk, anak-anak, kita simak video berikut ini. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam.
di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, itu tadi kisah dari Alkitab tentang Allah mengirim air bah dan juga cerita tentang Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, itu tercatat di dalam Alkitab. Nah, anak-anak yang sudah punya Alkitab dan bisa baca sendiri nanti bisa baca lagi ya di Kejadian 7 ya. Kalau mau lihat kisah sebelum dan sesudahnya berarti Kejadian 6, Kejadian 8 ya. Nah, anak-anak kira-kira gampang apa enggak ya jadi Pak Nuh yang hidup di tengah-tengah orang yang enggak percaya Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak taat sama Tuhan, sekelilingnya kayak gitu semua. Kira-kira gampang apa enggak ya jadi seperti Pak Nuh itu? Iya, pasti enggak gampang. Tapi Pak Nuh tetap memilih untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mengasihi kepada Pak Nuh dan keluarganya sehingga Pak Nuh dan keluarganya diselamatkan ya. Bahkan Pak Nuh juga menerima suatu misi khusus istimewa untuk membawa serta binatang-binatang dan lain sebagainya ya. Tuhan terus menuntun hidup Pak Nuh sekeluarga. Nah, terus lagi waktu bangun bahtera itu tadi kita kan wawancara tuh Pak Yafet ya. Gampang apa susah anak-anak? Susah ya. Wong kita aja bangun kandang ayam gitu aja susah ya, apalagi bangun bahteranya itu, tahu enggak anak-anak? Lebih besar mungkin dari rumah kita loh. Bayangkan aja, itu isinya tuh semua binatang-binatang sepasang masuk ke situ semua. Masih ada kamar-kamarnya dan lain sebagainya. Itu enggak gampang pasti ya. Tapi dan juga plus mereka juga diejek sama orang-orang sekitar, bahkan apa? Dibilang Pak Nuh orang gila. Iya, pasti coba bayangkan ya anak-anak. Bayangkan kalau kita ada di situasi waktu itu ya, lingkungannya tuh gurun semua, nggak ada air, panas, tapi bikin bahtera. Pasti kita juga nganggep Pak Nuh itu orang yang aneh kan ya. Iya, nah tidak mudah ya. Tapi Pak Nuh sekeluarga tetap memilih untuk percaya dan mengikuti Tuhan. Dengan kata lain, Pak Nuh taat kepada Allah ya. Nah, anak-anak, Allah menyelamatkan Pak Nuh waktu itu apakah
karena Pak Nuh itu tidak pernah berbuat dosa? Enggak ya, Pak Nuh juga manusia biasa ya, manusia yang penuh dosa. Tapi waktu itu Pak Nuh adalah satu-satunya orang yang mengikut Allah. Nah, walaupun Pak Nuh nggak sempurna, dia juga orang berdosa. Dan Allah bisa aja menghancurkan, memusnahkan semua orang termasuk Pak Nuh ya. Tapi tetap kita akan terus melihat di sepanjang kisah di Perjanjian Lama ya, kalau kita baca Alkitab, itu Allah akan selalu menyelamatkan paling tidak satu keluarga, sehingga kemudian bisa menurunkan dari keturunan-keturunan, akhirnya lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Saya ini mau tes anak-anak, tadi menyimak semua apa enggak ya? Siap-siap ya, jawab pertanyaan berikut ini ya. Siap-siap ya. Pertama, sebutkan siapa saja yang diselamatkan dan berada di dalam Bahtera Nuh. Siapa yang diselamatkan Tuhan dan berada di Bahtera Nuh? Ya, siapa? Yang pertama, Pak Nuh, istrinya, terus anaknya ada berapa anaknya? 3 ya. Namanya siapa? Sem, Ham, Yafet. Terus juga plus istrinya, istri dari anak-anaknya, berarti menantunya ya. Pak Nuh, istrinya, anaknya 3, menantunya 3, dan juga sepasang hewan-hewan. Pertanyaan kedua nih ya, siap-siap jawab ya. Lalu waktu setelah berapa lama hujan turun? Berapa? 40 hari, 40 malam, betul ya. Tapi setelah hujan berhenti itu pun masih ada waktu juga lama ya. Totalnya 150 hari sampai airnya benar-benar surut. Wah, lama sekali ya. Nah, mungkin mereka di dalam Bahtera juga udah mulai bosan, kerepotan juga ya, mungkin kasih makan binatang-binatang di situ dan lain sebagainya. Tapi Pak Nuh tetap mau taat sama Tuhan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Setelah surut nih airnya, terus kapalnya kandas di sebuah gunung. Yang pertama kali dilakukan oleh Pak Nuh dan keluarganya setelah keluar dari Bahtera itu apa ya? Siapa yang tahu? Apa? Mendirikan apa? Iya, mendirikan mezbah. Mezbah itu apa sih? Ya, mereka mendirikan, ada dikasih korban bakaran ya. Di situ sebagai wujud ucapan syukur keluarga mereka kepada Allah ya, karena Allah sudah menolong, sudah menyertai dan memimpin dan menyelamatkan mereka semua. Nah, oh ya, tadi belum disebutkan ya, di gunung apa? Di pegunungan apa pertama kali Bahteranya itu kandas ya, berhenti di situ tuh namanya di pegunungan Ararat ya, bukan Ara ya, tapi tambah rat ya, jadi Ararat ya, pegunungan Ararat. Nah, pertanyaan terakhir ya, terus waktu Pak Nuh mendirikan mezbah, ada sesuatu yang sangat indah yang terjadi. Ada apa ya yang diberikan Tuhan di langit ya? Ya, ada sebuah pelangi yang membusur di langit. Itu sebagai janji bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah ya. Allah selalu menepati janji ya, termasuk janji Allah untuk menolong Pak Nuh sekeluarga juga ditepati kan ya. Oke, nah saat ini mungkin anak-anak juga masih melakukan dosa, ketidaktaatan juga kepada Tuhan. Nah, kira-kira apa aja ya dosa ketidaktaatan kita? Apa ya? Apa? Banyak ya kayaknya ya. Oh ya, ada yang malas, nggak nurut sama orang tua. Terus ada yang nggak taat apa lagi? Oh iya, karena sekolahnya online, jadi males ya, disuruh bangun pagi, harus belajar ya di depan laptop. Terus nggak taat apa lagi? Anak-anak, ketidaktaatan kita mungkin masih banyak ya, termasuk juga apa? Mungkin kita banyak nggak taat sama orang tua. Padahal Tuhan bilang bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Bahkan di Alkitab juga ada tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kalau kita nggak taat dan menghormati orang tua, berarti kita nggak taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak di sini taat apa enggak pada orang tua? Oh, ada yang udah taat, bagus ya. Tapi ada yang mungkin masih belum. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita juga mau mohon ampun kalau kita masih sering nggak taat.
Dan kita bukan cuma mohon ampun tok ya. Kalau mohon ampun tok ya gampang, ya aku mohon ampun, tapi besok diulang lagi, nggak boleh gitu ya. Tapi hari ini kita mau mengambil komitmen namanya ya. Kita mau berjanji apa ya, paling nggak minim satu hal aja. Anak-anak mau taat dalam hal apa, pikirkan masing-masing ya. Apa yang mau anak-anak lakukan untuk belajar taat, mau perbaiki apa ya. Mungkin kalau sekolah minggu, hari minggu ya, memilih untuk malas-malasan atau taat untuk bangun, mandi, berpakaian rapi dan segera ikut sekolah minggu. Nah, anak-anak bisa memilih yang bagian anak-anak untuk taat ya, seperti Pak Baknoh tadi. Iya. Nah, anak-anak kita akan nanti akan menghafalkan ayat. Sebelumnya kita juga mau berdoa, dan anak-anak dengan sikap yang baik kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau melalui kisah dari Bapak Nuh kami boleh belajar. Kami tahu bahwa Tuhan menolong, Tuhan mengasihi kami semua seperti mengasihi Pak Nuh. Kami juga ingin belajar untuk taat seperti Bapak Nuh. Kami ingin mengambil komitmen untuk belajar hidup taat kepada Tuhan, kepada orang tua yang adalah wakil Allah. Dan kami ingin belajar hidup menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi anak Tuhan yang percaya dan taat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita mau hafalkan ayat hafalan kita ya, gampang hari ini ya. Terambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, gampang kan? Nah, anak bisa ikuti gerakannya ya. Kita mau hafalkan sama-sama ya. Dari ayatnya dulu ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Oke, anak-anak, cerita hari ini sampai di sini. Nah, bagi anak-anak yang kemarin orang tuanya sudah mengambil aktivitas di Satpam Gereja, bisa sambil ngerjain aktivitasnya ya setelah ini. Ya, anak-anak, kita mau kembali lagi ke Pak Hari dan juga Pak Ari. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Ya, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Sani. Nah, terima kasih ya Bu Sani untuk firman-Nya. Nah, kita belajar kisahnya seperti tadi Pak Ari, seperti Dudun tadi tentang ketaatan. Yaitu kita belajar tentang Nabi Nuh beserta keluarganya yang membangun bahtera. Walaupun diejek-ejek temannya, tetangganya, tapi Nabi Nuh tetap percaya sama Tuhan. Percaya sama janji Tuhan akan menyertai. Bahkan anaknya juga, anaknya juga taat seperti Pak Yafet tadi. Iya, yang ketemu Bu Sani tadi itu. Ya, anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan Nabi Nuh. Ya, kebetulan lagu ini dulu pernah dinyanyikan di Sal. Mungkin anak-anak ada yang ingat ya. Lagu ini dulu dicetakkan oleh Bu Analis. Ya, Bu Analis. Ya, judulnya yaitu Senandung Nabi Nuh. Kita akan pujikan, ini ada 3 bait. Kita akan pujikan 2 kali, interlude, habis itu kita pujikan bait ketiganya. Siap ya Pak Ari ya, tahu lagunya ya. Kasih kisi-kisina dikit dong. Oh iya. Pak Ari lupa, anak-anak mungkin juga lupa sayang. Tuhan berfirman itu ya? Betul. Betul. Kalau lupa bisa baca di bawah ini anak. Pak Ari juga bisa baca ya. Boleh. Oke, kita akan pujikan Senandung Nabi Nuh. Ya, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Oke. Ya, siap. Hari anak-anak, bangkit berdiri. Kita pujikan Senandung. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh akan turun air bah yang besar selama 40 hari. Banjir, hujan lebat. Kita pujikan bait keduanya. Yang kokoh terbuat dari kayu di bawah istri dan seisi rumahnya 3 anak dan menantu dan sepasang hewan-hewan. Interlude Pak Ari. Ya. Yang sudah ingat bisa nyanyi dengan lebih kencang anak-anak. Pelangi membusur adalah janjinya, terang bercahaya sinar kemuliaannya, setia saat firman Tuhan dalam bahtera
selamatlah. Iya Pak Ari, kiranya lagu ini bisa menjadi pengingat pada anak-anak untuk taat Betul pada perintah sekali. Tuhan. Iya, Seperti itu Pak iya. Ari. Oke Pak Ari, siap. Ya, anak-anak kita akan memberikan persembahan, tetapi persembahannya silahkan diberikan pada orang tua. Dan nanti orang tua akan datang ke gereja, Yap. akan memasukkan ke kotak yang tersedia di depan kantor gereja anak-anak. Jadi jangan lupa anak-anak untuk memasukkan persembahan. Ya, anak-anak akan ada pengumuman, yaitu yang pertama ulang tahun. Nah Pak Ari, Pak Ari tahu nggak? Siapa yang pertama? Yang pertama itu yaitu Aubri, tanggal Aubri, tanggal 23 Juli Pak Ari. 23 Juli, iya. Ada lagi satu lagi Pak Ari. Pak Ari siapa Pak Ari? Iya pasti tahu. Oh iya, siapa ini Pak Ari? Anak Pak Ari sendiri. Oh, anaknya Pak Ari ya. Iya. Iya, tapi Pak Ari sengaja sih. Iya. Yang kedua yaitu Ata, anak-anak anaknya Pak Ari. Iya, tanggal berapa? 25. Wah, 25. Ingat, bapaknya pasti ingat. Ada lagi anak baru. Anak baru. Iya. Kelas apa Pak? Teman baru. Kita yaitu di kelas kecil. Kelas kecil. Oh, kelas kecil. Iya. Tahu nggak Pak Ari? Iya. Namanya tuh unik. Namanya siapa Pak Ari? Iya, Mateo. Mateo. Iya, Oh, iya, namanya iya, Mateo iya. anak-anak. Iya. Betul. Oh, Kita oke, sambut oke. teman kita yang baru ya anak-anak Yang ya. baru ya. Mateo namanya di kelas kecil. Iya. Ya. Oke. Setelah minggu selesai Pak Ari, anak-anak kita akan berdoa. Minta tolong Pak Ari berdoa. Pak Ari berdoa ya. Betul. Oke. Yang pertama untuk persembahan. Ya. Yang kedua untuk ulang tahun. Ulang tahun. Jadi Aubri sama Aubri Ata. sama Ata. Yang ketiga Untuk teman anak baru baru, Mateo. Ya ada Oke. 3 pokok doa. 3 pokok doa ya. Anak-anak juga berdoa di rumah ya anak-anak ya. Oke, siap. Oke, silakan Pak Ari Oke. doa. Yuk anak-anak sikap doa yang baik ya. Kita mau berdoa, mau bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin jalannya sekolah minggu online dari awal hingga akhir ini dengan baik. Kami bersyukur juga di mana Engkau telah memberikan berkat kepada kami melalui persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini juga boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu melalui pelayanan-Mu di gereja GKM Anugerah. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua kami yang Tuhan sudah berkati di dalam pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, di mana di tahun ini Tuhan sudah menambahkan 1 usia lagi kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Di mana tanggal 23 Juli Tuhan memberikan berkat kepada Aubri, sehingga Aubri boleh bertumbuh di dalam Engkau, pengenalan akan Engkau. Kami juga berdoa untuk Ata, di mana tanggal 25 Juli Tuhan juga boleh berkati, sehingga Ata juga boleh bertumbuh, boleh semakin besar di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan untuk kedua orang tuanya, biarlah Engkau yang memberkati, sehingga orang tuanya pun juga mendidik Aubri, mendidik Ata untuk bisa menjadi anak yang tunduk, yang taat, yang menurut terhadap Tuhan, dan setia mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman baru Tuhan kami, yaitu di kelas kecil, di mana Tuhan juga boleh berikan berkat kepada Mateo, sehingga Mateo boleh bergabung di dalam sekolah minggu GKM Anugerah. Biarlah dengan Mateo dididik orang tuanya melalui sekolah minggu, Mateo juga boleh bertumbuh akan pengenalan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak Ari. Anak-anak sekolah minggu pada pagi ini sudah selesai. Ya. Kita bertemu lagi minggu depan di YouTube. Oke, sama sekolah minggu online lagi gitu. Betul, ya. siap. Ya, dadah anak-anak. Dadah. Ya, sampai jumpa minggu depan.